Saudara, hari ini kita sedang dibanjiri oleh khotbah-khotbah yang penuh semangat, motivasi yang membakar, dan slogan-slogan afirmasi yang menyenangkan telinga. Tetapi izinkan saya bertanya dengan tajam, apakah semua itu sungguh berasal dari Tuhan atau hanya hasil rekayasa pikiran manusia yang haus kuasa? Banyak yang berkata, iman itu cukup percaya dan ucapkan saja. Tapi iman macam apa yang tidak bersandar pada salib Kristus? Banyak yang mengajarkan berpikir besar, tetapi untuk siapa? Untuk Tuhan atau untuk membesarkan egonya sendiri? Afirmasi dijadikan mantra, padahal lidah manusia tak punya kuasa apa-apa jika tidak tunduk pada firman Tuhan. Inilah saatnya kita mengkoreksi, apakah iman kita murni atau sudah teracuni oleh filsafat motivasi dunia yang dibungkus ayat. Halo, shalom umat pemenang. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak membedakan antara iman sejati dan iman semu, antara berpikir besar karena panggilan Tuhan dengan ambisi gila-gilaan demi diri sendiri, maka kita bukan sedang membangun hidup dalam Kristus, tetapi sedang menggali lubang yang dalam untuk kejatuhan kita sendiri. Kita hidup dalam zaman di mana iman telah dikomersialisasi dan dipasarkan seperti produk, dan banyak gereja yang lebih sibuk menjual mimpi daripada memberitakan salib. Paradigma ini harus dihancurkan. Iman bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi untuk memuliakan Kristus. Iman sejati menuntun saudara untuk hidup kudus, bukan hanya sukses. Banyak orang Kristen kini mengejar hasil dari iman, berkat, kesuksesan, keajaiban, mukjizat, tetapi melupakan sumber dari iman itu sendiri, Yesus Kristus yang disalibkan. Inilah saatnya kita kembali mengakui bahwa hidup Kristen bukan tentang menjadi lebih baik menurut standar dunia, tetapi menjadi benar di hadapan Allah. Kita harus memulai dengan membedakan apakah iman kita berpusat pada Kristus atau pada diri sendiri. Paradigma baru ini menuntut kita untuk mengalihkan fokus dari kekuatan manusia ke anugerah Allah. Kita tidak dipanggil untuk percaya kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari kita periksa satu persatu, apa itu iman, apa itu berpikir besar, dan bagaimana sebenarnya afirmasi yang alkitabiah. Bukan menurut dunia, tetapi menurut Alkitab. Dalam Ibrani 11 ayat 1 mencatatkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam kekristenan, iman bukan sekedar harapan kosong atau keyakinan positif, tetapi kepercayaan penuh kepada pribadi dan janji Allah. Iman berakar bukan pada kemampuan diri sendiri, tetapi pada kesetiaan Tuhan. Iman bukanlah optimisme buta, optimisme terhadap yang terbaik akan terjadi, tetapi iman percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi adalah yang terbaik. Iman menolak bergantung pada perasaan, dan justru berdiri tegak di atas kebenaran yang tidak berubah. Tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani 11 hidup dalam penderitaan, penganiayaan, bahkan kematian, tetapi mereka tetap disebut sebagai pahlawan iman. Ini membuktikan bahwa iman bukan tentang hasil duniawi, tetapi tentang ketekunan dalam ketaatan. Iman juga berarti menunggu. Abraham menunggu selama 25 tahun untuk kelahiran Ishak. Daud diurapi sebagai raja, tetapi harus bertahun-tahun hidup dikejar-kejar. Iman yang sejati tahan uji oleh waktu dan penderitaan. Kita harus berhenti mengevaluasi iman berdasarkan keberhasilan duniawi. Salib Kristus adalah bukti bahwa jalan Tuhan seringkali bertentangan dengan logika dunia, tapi disitulah iman bekerja, mempercayai apa yang Tuhan katakan, bahkan saat kenyataan belum mencerminkan janjinya. Iman melihat yang tidak kelihatan. Iman melampaui logika, tetapi tidak melawan kebenaran. Iman adalah respon terhadap firman Allah, bukan sekedar perasaan. Namun, iman yang sejati tidak hanya percaya. Iman itu bertindak, dan tindakan iman seringkali dimulai dengan melihat seperti Tuhan melihat. Disinilah berpikir besar masuk dalam rencana Allah. Berpikir besar berarti saudara menerima visi dari Allah, bukan ambisi pribadi. Konsep berpikir besar dalam dunia sekuler seringkali mengarah pada ambisi pribadi atau pengembangan diri tanpa batas. Namun dalam konteks kekristenan, berpikir besar tanpa arah dari Tuhan hanyalah bentuk kesombongan spiritual. Banyak orang Kristen mengklaim mimpi besar yang katanya dari Tuhan, padahal tidak pernah berakar dalam firman atau didoakan secara serius. Dalam Alkitab, setiap kali Tuhan memberikan visi besar, selalu disertai dengan beban dan tanggung jawab besar pula. Nehemia menangis dan berdoa sebelum membangun tembok. Musa berdebat dengan Tuhan sebelum menerima tugas membawa Israel keluar dari Mesir. Berpikir besar yang benar akan selalu membuat saudara merasa tidak mampu dan membawa saudara untuk bergantung total kepada Tuhan.
Jika visi yang saudara klaim tidak membuat saudara lebih kudus, lebih taat, dan lebih bergantung pada salib, maka besar kemungkinan itu bukan visi dari Tuhan. Berpikir besar juga harus dilandasi dengan kasih. Tanpa kasih, visi besar berubah jadi ambisi yang melukai banyak orang. Paulus berpikir besar untuk menjangkau bangsa-bangsa, tetapi dia juga menangis untuk gereja dan tidak segan menegur dalam kasih. Jadi, berpikir besar menurut Alkitab bukanlah berpikir aku bisa segalanya, tetapi aku bisa melakukan segalanya jika Allah memanggil dan memampukan aku. Dalam Yesaya 55 ayat 8 mencatatkan, karena rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan Filipi 4 ayat 13 mencatatkan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Setelah iman membuka penglihatan dan visi besar dari Allah mulai menuntun langkah saudara, maka langkah selanjutnya adalah mengucapkan dan menyatakan kebenaran itu, bukan sebagai mantra, tetapi sebagai kesaksian iman. Disinilah letak peran afirmasi yang sejati. Afirmasi adalah mengucapkan kebenaran, bukan sekedar motivasi. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menyesuaikan diri dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam kekristenan, afirmasi bukan sekedar kata-kata positif yang diulang untuk memanipulasi realitas, melainkan afirmasi yang alkitabiah selalu berasal dari firman Tuhan. Jika afirmasi saudara tidak berasal dari firman, maka kata-kata saudara kosong, tanpa kuasa. Tuhan tidak terikat untuk memenuhi keinginan saudara yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Bahaya dari afirmasi palsu adalah menaruh kuasa pada lidah manusia tanpa tunduk pada Roh Kudus. Banyak pengajar motivasi rohani mencampurkan kutipan kitab suci dengan konsep psikologi populer demi membuatnya terasa alkitabiah, padahal sebenarnya menyesatkan. Afirmasi yang benar bukan tentang menuntut Tuhan, tetapi tentang menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Ketika saudara mengafirmasi bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhanku, itu bukan berarti Tuhan akan menuruti semua keinginan saudara, tetapi bahwa saudara percaya Dia tahu apa yang saudara benar-benar butuhkan. Saudara tidak boleh memanfaatkan afirmasi untuk menghindari proses. Tuhan seringkali membentuk karakter saudara melalui penderitaan dan penantian. Afirmasi yang tidak dibarengi ketaatan adalah kebohongan rohani. Contoh afirmasi yang alkitabiah dalam 2 Korintus 5 ayat 17, aku adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Ibrani 13 ayat 5, Tuhan tidak meninggalkan aku. Dan Roma 10 ayat 17, iman saya bertumbuh oleh mendengar firman Tuhan. Tetapi saudara, disinilah bahaya yang sedang menjalar. Banyak yang mulai menukar iman dengan teknik, visi Tuhan dengan ambisi, dan firman dengan afirmasi palsu. Inilah jerat halus dari iblis. Peringatan keras kepada seluruh saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaran sekuler atau World of Faith Movement sering mengajarkan bahwa jika kamu pikirkan dan ucapkan, maka kamu akan menarik itu ke dalam hidupmu. Ini menyimpang dari ajaran Alkitab. Mengapa? Karena menggeser fokus dari kedaulatan Tuhan ke kendali manusia, menjadikan iman sebagai alat manipulasi, bukan sebagai penyerahan diri. So, kesimpulan pada hari ini buat saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada inti iman yang murni. Jangan tertipu oleh bungkus manis yang meracuni rohani. Iman bukan alat untuk menggerakkan Tuhan sesuai dengan keinginan saudara, tetapi iman adalah jalan untuk tunduk pada kehendaknya. Berpikir besar bukan ambisi sukses, tetapi kesediaan untuk taat walau menderita demi panggilannya. Afirmasi bukan mantra, tetapi pengakuan setia atas siapa kita di dalam Kristus dan firman-Nya. Jika ketiganya tidak ditanam dalam kebenaran firman, maka iman saudara akan menjadi ilusi motivasional. Visi kita menjadi tipu daya ambisi, dan afirmasi kita hanyalah mantra-mantra pengganti doa yang tidak pernah menyentuh hadirat Tuhan. Jika saudara menggunakan iman untuk memanipulasi Tuhan, maka saudara bukan penyembah, saudara adalah penyihir. Jika saudara menyebut ambisi saudara sebagai visi, saudara bukan murid Kristus, saudara hanyalah penginjil ego diri sendiri. Dan jika afirmasi saudara tidak bersandar pada firman Tuhan, lidah saudara bukan memberkati, tetapi sedang mengutuk diri saudara sendiri secara perlahan-lahan. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you all.